Halo, selamat malam. Terima kasih kalian sudah nonton video aku. Malam ini aku mau lanjutin lagi cerita tentang Mas Galuh. Dan buat teman-teman semuanya, sebelum kalian tonton videonya jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Iya, aku tahu kalian tuh pasti nungguin cerita ini, dan kalian tuh pasti udah gak sabar dengerin cerita ini. Kebetulan beberapa hari yang lalu aku sempat beberapa kali banyak sekali deadline pekerjaan yang harus aku kerjakan di hari itu. Dan ditambah juga sekarang tuh aku lagi ikut tes, adalah satu tes yang benar-benar kayak harus gitu loh, aku harus ikut ini gitu biar karir aku tuh masih makin naik gitu. Jadi maaf banget kalau misalkan konten YouTube aku tuh kadang suka terbengkalai gitu. Banyak sekali yang udah nanyain aku di Instagram dan di TikTok aku, udah pada DM aku. Gak apa-apa, terima kasih banyak, itu berarti buktinya, bukti bahwasannya kalian tuh semuanya benar-benar support aku. Terima kasih, aku kangen banget sama kalian. Kalau misalkan kita dekat, kita bisa pelukan gak sih? Aku pengen pelukan sama kalian semuanya karena aku sayang banget sama kalian. Aku nggak tahu ya, apakah di tempat yang ini itu worth it untuk bikin konten. Karena kalian dengar sendiri tuh, di depan itu ada bengkel, terus di depan itu juga ada warung, terus jalan raya, deket juga dengan lapangan futsal. Jadi tuh kayak oh my god, aku mau bikin konten jam berapa? Karena di setiap hari itu pasti ada kesibukan di luar sana. Sedangkan aku tuh belum punya studio sendiri gitu loh. Aku tuh pengen banget suatu hari nanti aku punya studio sendiri, terus aku bikin konten dengan suasana kedap suara gitu loh. Jadi biar kalian tuh fokus dengan suara aku gitu. Kalau ini kedengeran gak sih sama kalian? Atau kecampur dengan suara-suara musik di luar sana gitu. Karena ya maaf banget kalau misalkan tempatnya agak sedikit tidak nyaman untuk bikin konten. Tapi kalau untuk tempat tinggal, alhamdulillah sih nyaman banget tinggal di sini. Kita kembali lagi ke cerita. Jadi bahwasanya hari ini tuh adalah lanjutan cerita dari yang kemarin itu. Aku sempat double bikin cerita tentang Mas Galuh yang lamaran dengan pacarnya gitu. Jadi sekarang itu aku mau lanjutin lagi. Terima kasih teman-teman semuanya. Kalian semuanya baik sekali. Aku sayang banget sama kalian. Love you. Oke, kita kembali lagi dengan situasi di mana pada saat itu aku dengan Mas Galuh tetap melanjutkan hubungan kita. Dan aku pikir pada saat itu memang ketika aku udah menerima Mas Galuh itu dengan bentuk seperti apapun itu, dengan kondisi seperti apapun, aku selalu menerima dia dengan baik gitu. Jadi setelah dia melakukan pertunangan itu di depan mata aku kan sama Mas Galuh jadi makin, artinya aku kan jadi sering ketemu sama dia terus. Terus gak lama kemudian Mas Galuh ini ternyata ada niatan tertentu gitu. Jadi karena aku tuh kerja di salah satu perusahaan yang lumayan besar lah pada saat itu, jadi si calonnya ini pengen pindah kerja di tempat aku. Aku kan mikirnya kayak, hah? Yang bener aja. Kalau misalkan dia pindah ke tempat aku nih ceritanya, lalu siapa yang antar jemput aku? Terus aku gak bisa berduaan lagi sama Mas Galuh dong. Ditambah juga pasti dia bakalan sibuk dengan tunangannya ini gitu loh. Dan emang sih jarak tunangan sama jarak lamaran sampai dia nanti menikah itu lumayan agak lama, kayak 4-5 bulanan gitu. Jadi si cewek ini sebenarnya tuh Mas Galuh pengen kayak, udahlah kamu fokus di kerjaan kamu sekarang aja. Kamu jangan pindah dulu gitu. Nanti kalau misalkan udah selesai menikah dan lain-lain, baru tuh nanti pindah gitu kan. Udah dikasih pemahaman kayak gitu. Cuman si mbak ini, si cewek cantik ini, dia pengen kerja di tempat aku. Karena kenapa? Karena Mas Galuh itu selalu cerita tentang pekerjaan aku. Ya gimana enggak, aku kan sama Mas Galuh kan
gitu kan. Aku kan sama Mas Galuh kan pacaran gitu. Ya nggak mungkin dong aku nggak cerita sama Mas Galuh tentang apa yang aku rasain gitu kan. Aku menceritakan semua keluh kesah aku, happy aku di kerjaan aku seperti apa. Pokoknya semua aku ceritain dengan dia. Jadi Mas Galuh itu dia ceritain juga dengan pacarnya atau dengan tunangannya ini. Terus gak lama kemudian nih si tunangannya itu tuh berminat untuk apa? Untuk pengen masuk kerja di tempat aku. Malam itu pas dia jemput aku, jadi Mas Galuh itu tuh masih suka antar jemput aku, walaupun pada saat itu dia sebenarnya udah capek, kayaknya dia udah capek, udah kayak pengen bilang sama aku, tapi dia tuh orangnya nggak enakan gitu kan. Malam itu tuh aku ngeliat mukanya dia tuh kayak sembraut gitu loh, ngerti gak sih, kayak sembraut udah capek banget gitu kan. Terus dia mikir dia tuh kayak punya banyak masalah, beban gitulah. Aku nggak tahu juga sih, mungkin karena memang ada tuntutan yang harus dia lakukan sampai dia menikah nanti atau whatever gitu, aku juga nggak tahu. Artinya ketika aku ketemu sama dia, aku kan bawanya happy mulu kan, maksudnya kayak kalau emang nggak ada yang sesuatu hal yang membuat aku tuh bikin aku bete gitu kan, aku selalu ketemu sama pacar aku tuh selalu happy gitu. Halo sayang, kayak gitu kan. Halo sayang, kenapa? Apa kabar hari ini? Kayak gitu. Jadi pas sore-sore itu ketika dia jemput, aku langsung lari gemirit-birit gitu karena aku kangen banget sama dia. Karena kebetulan paginya itu tuh aku nggak diantar sama dia. Karena kita tuh sekarang kayak gini loh. Dia jadi bagi-bagi gitu loh. Pagi-pagi tuh kadang dia nganterin si calonnya ini. Nanti sore itu tuh baru tuh aku duluan, baru nanti si ceweknya gitu. Pokoknya kayak selang-seling gitulah. Nah jadi aku kan ketemu dia pagi hari. Jadi tuh ketemunya itu pas udah sore hari, dan di situ tuh mukanya dia tuh udah lepek banget, udah bete, udah bad mood. Terus ketika ketemu sama aku kan happy ya. Halo sayang, apa kabar? Gue bilang gitu kan. Terus dia sepertinya udah nyaman dengan pemanggilan aku seperti itu. Jadi dia tuh kayak awalnya bete, bad mood, terus tiba-tiba senyum sumringah yang kayak begitulah, kata dia gitu. Kenapa? Kamu kenapa? Kok kelihatannya lagi banyak masalah, lagi mikirin apa? Aku bilang gitu. Enggak lagi mikirin apa-apa. Terus aku berdiri di depannya dia. Jadi dia tuh posisinya duduk di atas motor. Duduk di atas motor tuh kayak di standarin gitu lah motornya. Terus dia duduk menyamping. Terus aku berdiri di depannya dia, persis depannya dia banget. Terus aku kan berdiri dengan manja gitu kan, kayak kenapa? Kamu kenapa yang? Kayak gitu kan. Sambil megangin rambutnya dia yang berantakan. Jadi waktu itu dia ngelepas helmnya dia. Terus rambutnya dia itu tuh aku rapihin kan. Aku nggak peduli itu diliatin sama siapapun gitu. Dan pada saat itu Mas Galuh tuh ya biasa-biasa aja, dia nggak marah, dia nggak bete, aku gituin gitu kan. Atau ngerapihin rambutnya dia sambil nanya gitu, kamu kenapa hari ini, kenapa, apa aja yang kamu lalui hari ini, aku kangen banget sama kamu, kataku gitu kan. Terus sambil mijitin bahunya dia gitu. Aku tahu dia tuh capek banget, aku tahu dia capek, pasti dia hari ini tuh banyak orderan juga gitu kan. Terus kata dia, ayo kita pulang yuk, kita cerita-ceritanya di rumah aja. Aku pikir kan diajak ke rumahnya dia kan, kataku, pulang ke rumah Mas? Enggak, ke tempat kamu aja, nanti kita cerita-cerita di rumah kamu aja gitu. Oh ya udah, ayo boleh, tapi kita singgah dulu yuk di tempat makan gitu, kita beli makan dulu, nanti nyampe di rumah kita makan bareng. Terus kata dia, iya nggak apa-apa. Akhirnya aku nyaranin untuk beli sate. Waktu itu beli sate. Terus setelah beli sate itu tuh aku ngeliat mukanya dia tuh masih muka bete, tapi tuh kayak berusaha untuk kelihatan happy gitu loh di depan aku. Aku tuh tahu kalau orang yang lagi bermasalah tuh, aku tahu gitu loh, ibaratnya kayak nge-warning aja gitu di otak aku. Nih orang kayaknya lagi nggak mood gitu, tapi berusaha untuk gimana caranya agar aku tuh tetap happy juga gitu. Terus aku gandeng tangan dia. Kamu kenapa sih? Kamu lagi capek? Nggak apa-apa sih sebenarnya, kalau emang hari ini tuh kamu capek, kamu pulang istirahat, nggak apa-apa, aku nanti pulang sendiri juga nggak apa-apa, bisa kok, kataku gitu. Enggak, ini bukan masalah capek, jangan terjemput, kata gitu. Terus apa? Nanti aja ya cerita di rumah. Ceritalah kita tuh kan di rumah. Sampailah di rumah. Terus kosan seperti biasa rame. Kosan itu rame.
Terus aku langsung suruh dia masuk, karena dia masuklah tuh kan. Aku tuh selalu bilang sama dia ketika nyampe di kosan aku, jaket jaket ojolnya itu tuh disimpan gitu loh di jok gitu. Jadi dia nggak pernah pakai jaket ojolnya dia untuk masuk ke dalam rumah aku, karena aku males aja gitu loh ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman aku gitu. Jadi ya udah, pas sampai di rumah tuh dia emang udah langsung gegoleran gitu di tempat tidur. Aku langsung beberes, ngerapihin badan aku dulu, ngebersihin badan aku biar wangi gitu kan. Ketika dipeluk sama dia kan jadi nggak risih gitu kan, apalagi pulang kerja kan. Walaupun tempat kerja itu ruangan aku tuh full AC gitu ya, jadi nggak begitu bau, nggak bau matahari dan nggak bau keringet gitu kan. Tapi aku tetap aja risih kalau misalkan nggak rapi-rapi dulu gitu. Terus aku biarin dia gegoleran sambil nonton TV. Terus aku langsung mandi. Selesai mandi tuh kan aku seger ya, aku langsung ambil piring 2, terus ambil sendok, ambil minum, langsung ke tempat dimana nantinya kita akan makan. Terus aku bangunin dia kayaknya ketiduran karena kecapean. Yang bangunnya aku bilang gitu kan, tapi ngebanguninnya itu tuh deket-deket gitu. Aku ngebangunin dia langsung ke telinganya dia sambil nyiumin pipinya dia gitu kan. Kayak aku tuh sayang banget sama dia gitu, aku sayang banget sama dia. Aku nggak mau dia itu kecapean gitu. Aku nggak mau ngelihat dia itu tuh kayak bad mood. Aku pengen dia tuh happy gitu kan. Jadi aku sayangin, aku sayang dia. Terus pas dia bangun itu tuh tiba-tiba tangannya itu tuh langsung ngerangkul aku, kayak dia bilang, aku pengen peluk kamu lebih lama dari ini, boleh? Ya gimana, aku kan termasuk orang yang kayak termasuk orang yang sweet ya. Jadi ketika dia bilang kayak gitu, ya boleh dong, boleh sayang, kata gue gitu. Ya udah, aku tinggalin dulu makanan aku. Akhirnya aku langsung pelukan sama dia di tempat tidur, dan itu tuh bener-bener kayak meringankan beban banget. Pelukan itu bener-bener kayak bikin kita tuh ringan sekali. Kayak apa ya, energi kita tuh bener-bener kayak kalau dia lagi banyak masalah, ketika berpelukan kayak mencairkan suasana, terus kayak bikin tenang gitu loh. Itu tuh lama banget, sampai 18 sampai pokoknya setengah jaman gitu pelukan sama dia. Terus ya terjadi percipokan gitu kan, terjadi perciuman yang sangat brutal pada saat itu. Dan itu tuh benar-benar kayak secara tidak sengaja gitu, tiba-tiba aja gitu loh, karena bibir aku sama dia tiba-tiba menyatu. Ya kesempatan dong buat aku untuk bisa cium dia, karena kan dia emang pacar aku juga. Terus sebentar lagi dia bakalan milik orang lain gitu loh. Aku pengen nyobain dulu dong gimana nih dahsyatnya gitu. Terus saat itu dia katanya stres banget, banyak banget tuntutan, banyak banget tekanan dari keluarga kayak gitu. Sebenarnya dia tuh ngojol tuh sebenarnya kayak pengen menghilang dari rumah doang untuk beberapa saat, karena kalau misalkan di rumah terus itu tuh kayak beban pikirannya tuh nambah gitu. Walaupun dia sebenarnya tuh udah dipersiapkan semua sama orang tuanya, dia udah punya usaha, orang tuanya tuh punya usaha yang khusus untuk dia gitu. Jadi dia tuh yang ngelola nanti. Nah jadi dia tuh ngojol, yang usaha yang dia harus kelola itu tuh dialihkan ke orang lain gitu loh. Jadi ada kaki tangan tangan kanannya dia gitu ibaratnya, yang udah dipercaya sama dia yang udah dipercaya sama keluarganya beberapa tahun gitu loh. Jadi kayak ya udah dia percaya aja gitu sama si orang ini, sehingga dia tuh ngojol tuh biar dia nggak stres gitu. Gabut juga ya ternyata ya, padahal menurut aku tuh ketika dia punya usaha ya seru gitu loh. Dia punya penghasilan tetap, dia punya punya uang yang bisa dikelola gitu kan. Nanti ketika dia udah selesai menikah, dia bakalan fokus dengan usaha itu. Dia akan handle itu semua, dan mungkin bisa jadi dia nggak bakalan ngojek lagi. Nah di situ tuh dia sedihnya di situ. Aku kan juga jadi ikutan sedih dong. Kataku, ya nggak apa-apa, kenapa emangnya? Lagian juga kan ini kan udah emang pilihan hidupnya Mas. Ya Mas kalau misalkan emang udah mau fokus dengan keluarga, nanti Mas juga punya usaha, ya nggak apa-apa, bagus dong, kataku gitu. Terus dia bilang, Mas jadi nggak bisa antar jemput kamu lagi. Mas gak bisa punya banyak waktu buat kamu lagi. Nggak tahu deh kita bakalan bisa sering ketemu atau enggak gitu. Di sini tuh
aku nggak tahu ya, dia tuh ngerti nggak sih konsep pacaran kayak gitu kan. Nggak tahu konsep pacaran cowok sama cowok tuh, tahu nggak sih dia. Aku sih sebenarnya ya paham-paham aja gitu ibaratnya, tapi dia tuh kayak gimana ya, dia mikir kalau setelah menikah aku bakalan benci sama dia gitu loh, aku bakalan ninggalin dia, aku nggak bakalan ketemu sama dia lagi gitu. Padahal enggak, aku juga bakalan berusaha untuk bisa ketemu sama dia loh. Terus akhirnya dia peluk aku lagi sambil duduk kita pelukan. Kataku, nggak apa-apa, dijalanin aja, kita semua punya takdirnya masing-masing. Kalau Mas udah bulat dan tekadnya untuk menikah, Mas juga punya keluarga sendiri nanti, Mas jadi kepala keluarga, ya harusnya Mas bakalan punya pribadi yang lebih baik dari ini, kataku gitu. Terus dia bilang, terus ada satu lagi masalahnya deh. Apa? Jadi si calon Mas ini tuh pengen pindah kerja. Pindah kemana, Mas? Maaf banget sebelumnya, Mas itu sering banget ceritain kamu ke dia. Terus Mas sering banget ceritain tentang pekerjaan kamu ke dia. Dia itu kayaknya tertarik untuk masuk kerja di tempat kamu. Aku langsung kayak, hah? Mas, yang bener aja, Mas. Iya. Kira-kira di tempat kamu masih ada lowongan gak ya? Sebenarnya kalau di tempat saya itu banyak sih vendornya, kataku gitu. Jadi kayak bukan satu dua orang doang, tapi banyak vendor yang bekerja sama dengan perusahaan aku, kataku gitu. Kalau misalkan pun mau, ya tanya-tanya informasinya security aja, atau enggak tanya ke resepsionisnya juga ada, kataku gitu. Kamu nggak punya channel untuk bisa masukin? Nggak bisa, aku juga kan di sana karyawan, jadi nggak punya hak untuk bisa masukin orang ke dalam. Kecuali aku punya jabatan di sana yang lebih tinggi gitu, jadi ya punya gitu. Tapi kalau misalkan karyawan doang nggak ada gitu. Terus kata dia, ya udah nanti Mas coba nanya-nanya deh, nanti kamu tolong bantu ya gitu. Aduh gimana ya, aku jadi mikir gimana ya kalau misalkan nanti dia bakalan bareng kerjaan sama aku. Ya kita nggak tahu sih terima atau enggaknya ya. Tapi kalau dia udah punya niatan kayak gitu, aku jadi gimana dong? Jadi canggung kalau misalkan ketemu sama dia setiap hari. Sedangkan kan suaminya dia kan pacar aku gitu. Tapi ya udahlah gitu kan, emang ya kita nggak tahu sih ya rezeki orang di mana gitu. Terus malam itu kita menghabiskan waktu makan sate berduaan gitu, sampai pada akhirnya jam 8:30 dia ditelepon sama si cewek ini untuk minta dijemput gitu, karena dia habis main sama teman-temannya. Aku nggak tahu nih, ini cewek kenapa bisa main sama teman-temannya tapi nggak sama pacar gitu. Entah itu udah biasa atau gimana, aku nggak ngerti sih. Cuman waktu itu dia izin sama aku kan kayak untuk jemput si calonnya ini gitu. Ya udah, tapi aku nggak mau terlalu ikut campur banget sih sama si calonnya ini gitu. Soalnya orangnya baik sih menurut aku. Terus selesai itu tuh kataku, Mas hati-hati ya. Iya makasih ya malam ini. Ya sama-sama, kataku gitu. Terus tiba-tiba aku narik tangannya dia lagi. Aku pengen salam sama dia kan, salaman gitu, tapi aku tarik tangannya dia lagi. Terus aku pengen peluk dia dan cium dia lagi untuk perpisahan malam itu gitu kan. Dan itu tuh enak banget, ciuman sama dia tuh enak banget. Sumpah itu tuh gak bisa dilupain sih. Dia tuh hampir sama kayak saya, kayak sama Kak Aji gitu, tapi kayak lebih menantang. Nggak tahu sih ya. Kalau Kak Aji itu tuh ya sama lah sebenarnya sih, sama tipikal orang yang diam-diam menghanyutkan gitu. Padahal diam-diam dia tuh lebih sangaian gitu. Aku sama dia tuh walaupun udah pacaran beberapa bulan, aku belum pernah bikin sesuatu hal yang lebih parah dari itu gitu. Kita cuma sebatas kayak pegang-pegangan, cium-ciuman, peluk-pelukan kayak gitu-gitu doang. Nggak sampai yang kayak gimana-gimana gitu. Terus gak lama kemudian aku kan memang udah lama banget gak ketemu sama Bang Rifki. Jujur waktu itu kangen banget, karena aku sama Bang Rifki udah pernah gitu. Aku udah pernah. Jadi tuh kalau misalkan inget-inget Bang Rifki, aku tuh kalau ngelihat fotonya dia tuh suka sange sendiri gitu loh. Jadi
ya nggak tahu kenapa gitu. Terus tiba-tiba malam itu juga tiba-tiba tuh datanglah si Kevin jemput aku. Dia nggak ngomong apa-apa sama aku, dia nggak WA, dia nggak konfirmasi untuk datang, kayak dadakan gitu. Kan aku harus persiapan dulu kan kalau mau diajak kemana-mana gitu kan. Aku kan orangnya nggak bisa yang terburu-buru kayak gitu. Dia tiba-tiba ngomong kayak gini, "Dek, ikut sama gua." "Pin, ya bener aja. Jam berapa ini? Jam setengah 9." "Ya lah, jam setengah 9 lo udah tidur aja. Tuh jam 10 aja ntar. Pulangnya tadi jam 10-an, gua antar, tenang." "Mau kemana?" "Gue pusing banget ini. Ayo temenin gue." Aku tuh udah ini sih, udah feeling dia pasti bakalan ngajak aku untuk kayak mabok-mabokan di tempat yang dugem-dugeman itu, karena si Kevin kan seneng kayak gitu. Terus kata dia, "Ayo lah deh, ikut sama gue deh, ayo." "Gue nggak mau kalau misalkan ke tempat yang aneh-aneh, cukup deh yang waktu itu aja." Kata dia, "Ayo lah deh, temenin gue sendiri aja nih." "Nggak mau lu aja sendiri." "Bener nih lu nggak mau?" "Iya, gue capek banget, pengen istirahat. Tadi kayaknya ada orang yang bertamu ke sini ya tadi ya." "Iya, itu Mas Galuh biasa yang terjemput gua." "Oh, ini bener nih lu nggak bisa datang, lu nggak bisa ikut nih?" "Iya, nggak bisa kayaknya." "Udahlah kalau gitu gue ngajak yang lain aja." "Sorry ya Pin." Dia balik langsung tancap gas motor gitu. Aku nggak tahu dia mau jemput siapa, entah itu pacarnya, entah itu temennya siapa, nggak tahu. Yang penting aku pengen istirahat, pengen tidur. Terus gak lama kemudian tuh aku kan basa-basi dulu lah sama teman-teman kosan gitu, karena aku udah lama banget udah lama juga nggak ngobrol-ngobrol sama mereka. Masuklah ke kamar salah satu teman aku, siapa sih namanya, lupa lagi. Terus masuklah ke sana, mereka lagi nonton bola. Kataku, "Hey, lagi ngapain?" "Gak lagi ngapa-ngapain, lagi nonton aja, lagi main games gitu." Mereka ngerokok, terus tiduran. Pokoknya ya kayak rutinitas orang yang pulang kerja capek, terus leha-leha gitu sampai nanti jam 10 jam 11 baru mereka pada tidur kayak gitu. Ya udah, aku sama mereka sampai jam setengah 10. Itu tuh kosan aku tuh kosong. HP aku tinggalkan di dalam kosan. Ketika aku balik ke kosan aku, ke kamar, HP aku tuh ternyata udah panggilan tak terjawab banyak banget. Kalian tahu apa? Itu ternyata Kevin nelpon aku sampai berkali-kali, sampai detik itu juga nelpon aku. Kalian tahu, dia jatuh dari motor. Si Kevinnya jatuh dari motor malam-malam. Dan ternyata yang nelpon aku orang yang nemuin si Kevin ini tengah jalan. Terus si Kevin ini katanya linglung, kayak habis kebentur gitu kepalanya, kan ngilu ya. Mas temennya yang punya HP ini ya?" "Oh iya, ini siapa?" kataku gitu kan. "Kok beda sih suaranya, bukan suara Kevin gitu kan." "Iya, ini saya nemuin, ini yang punya motor, yang punya HP lagi jatuh. Saya jaga di warung gitu, di pinggir jalan. Nah, dia jatuh, kayaknya dia tuh belum sadar, itu saya bawa ke klinik dulu. Nah, ini saya nggak tahu mau hubungin siapa, karena di nomor handphonenya itu tuh yang baru pertama kali saya lihat itu nama kamu," kata gitu, "nama masnya. Boleh ya saya minta tolong, ini yang punya HP ada di sini, dia ngirimin itu." Untung aja si bapak ini baik gitu loh orangnya, enggak diambilin motor sama HP-nya gitu. Padahal kan ya ada aja orang yang niatnya baik jelek gitu ya. Terus pas aku lihat Sherlocknya, oh ternyata nggak jauh dari tempat aku, kayak cuman 2 kiloan gitu dari tempat aku. Tapi lumayan tempat sepi tahu di situ. Aku mikir kayak, aduh ngapain sih nih orang sampai ke situ-situ. Aku udah mau tidur, ngantuk banget waktu itu. Aku kayak aduh gimana ya, udah nggak ada motor. Aku minta tolong dianterin sama teman kosan, gak enak gitu karena udah malam, udah mau jam 10 lewat gitu kan. Aku minta tolong Mas Galuh juga gak enak, pasti dia juga udah
tidur nyampe rumah gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, aku coba dulu aja gitu kan. Aku telepon lah si Mas Galuhnya kan. Awalnya nggak diangkat, terus lama-lama tuh diangkat sama dia kan. Halo gitu, dengan ciri khas suaranya dia sangat berat dan suara-suara mas-mas Jawa gitu. Oh my god, aku seneng banget dengernya, kayak Jawa-Jawa halus gitu. Halo, kenapa, kata gitu. Mas lagi sibuk gak? Mas mau tidur ya, istirahat ya? Enggak. Kenapa emangnya? Mas antarin aku boleh nggak? Mau kemana sayang? Kata gitu. Oh my god, aku baru kali ini nih dipanggil sayang sama dia. Beraninya nih orang gitu kan. Kayaknya dia udah nggak sama ceweknya gitu. Kayaknya dia udah di rumah. Kenapa sayang? Kamu mau kemana sayang? Gitu kata dia. Ini mas, aku barusan ditelepon sama orang yang nemuin Kevin di pinggir jalan, katanya jatuh dari motor. Nah, sekarang Kevin itu di klinik, dia nggak ada yang jagain, cuma sendiri doang. Mas boleh minta tolong buat anterin aku ke sana nggak? Walah, boleh. Bentar ya, Mas ambil kendaraan dulu. Nah dia itu bawa mobil ternyata, nggak bawa motor. Kata dia biar nanti si Kevin itu bisa dibawa pulang pakai mobil. Ya udah, akhirnya kataku ya udah nggak apa-apa, aku tunggu ya. Terus 15 menitan nyampe lah dia di kosan, dia klakson, aku langsung turun. Teman aku ternyata belum ada yang tidur kan, terus dia bilang, kenapa dek, lu kenapa lari-larian? Nggak apa-apa, aku nggak apa-apa, mau mesen nasi goreng, aku bilang kayak gitu. Aku nggak mau banyak basa-basi, aku bilang kayak gitu aja, langsung pergi ke bawah. Sampai di mobil aku langsung kayak aku udah ini sih, maksudnya aku kasihan gitu loh sama Kevin, karena aku tahu dia sebenarnya dilema juga sama dirinya sendiri gitu. Dia punya pacar, sebenarnya dia punya pacar kan. Terus kalau cewek malam-malam pasti panikan gitu kan, kayak oh gitu, panik gitu kan. Jadi apalagi keluarganya dia juga kan jauh. Yang istrinya Bang Rifki itu juga aku nggak punya handphonenya, nggak punya nomor handphonenya. Paling di HP-nya Kevin ada, cuman orang yang bantuin itu tuh ngelihat nomor aku gitu, ngelihat nomor aku doang. Jadinya ya udah, aku diituin sama dia gitu, ditelepon sama dia. Terus langsung waktu kan ketemu di lokasi, motornya dia diparkir di klinik itu. Terus si bapak-bapak yang tadi telepon aku langsung ngasihin handphonenya Kevin ke aku. Ya udah, aku simpen dulu kan. Tasnya si Kevin dikasih ke aku, handphonenya dikasih ke aku. Pokoknya semuanya tuh masih lengkap gitu kan. Kevin ada di dalam dan ternyata dia udah sadar dan dia kayak abis, ngerti gak sih, kayak habis gitu. Jadi kayaknya sih dalam tanda kutip tuh kayak dia belum sadar gitu loh. Ketika dia jatuh juga dia nggak sadar, bukan kebentur, ternyata bukan kebentur dia nggak sadar, tapi karena dia emang saking ngefly-nya gitu mungkin. Jadi ya udah, akhirnya pada saat itu aku sama Mas Galuh bawa dia pulang. Kataku, udah kamu nggak apa-apa, sama aku aja gitu, nanti kamu tidur di tempat aku bawa dia pulang. Dia bilang kayak adik, aku nggak mau pulang. Iya, kamu nggak pulang, kamu nggak saya antar ke rumah, kamu ke tempat aku aja gitu. Tapi gue nggak mau pulang ya deh. Iya, gue nggak mau pulang, gue nggak mau pokoknya. Aku nggak tahu sih ya, mungkin dia lagi ada masalah sama pacarnya, atau dia lagi ada masalah sama keluarganya, aku juga nggak tahu. Tapi di situ tuh dalam banget dia ngomong kayak, pokoknya gue nggak mau pulang, gue mau ada di sini aja kayak gitu. Ya udah, nanti aja cerita ya, kita siap-siap dulu aja. Terus aku langsung urus pembayaran yang ada di sana, terus dikasih obat dan lain-lain. Mas Galuh udah nungguin di mobil, terus aku bawa dia. Terus aku nitip sama security klinik itu, bilang kalau misalkan motornya nanti dibawa, karena sekarang saya nggak bisa bawa, minta tolong dititip di sini aja gitu. Terus udah titip juga sama kliniknya untuk motornya ditaruh di situ. Kita pulang, sampailah di kosan. Aku kan sama Kevin tuh care banget ya, ibaratnya kayak aku kasihan sama dia gitu. Aku sama dia tuh kayak
dia itu kan baru kepisah sama orang tua, terus dia juga baru kerja gitu, tapi tuh kayaknya pergaulannya tuh beda sama aku. Kalau aku kan masih kayak belum berani banget gitu loh, tapi dia tuh kayak ketika dia udah punya uang sendiri, udah punya penghasilan, dia udah punya gaya hidup sendiri, akhirnya dia lupa gitu loh kalau dia tuh berasal dari mana. Akhirnya kayaknya salah pergaulan atau gimana, lingkungannya dia kayak gimana, padahal dia tuh kerjanya sama dengan aku, cuman kita tuh kesehariannya tuh beda gitu. Dia tuh kan terlalu barbar gitu. Dia kan aku langsung mapah badannya dia kan, karena dia masih lemes gitu karena efek obat dan lain-lain. Terus aku mapah badannya dia, terus teman-teman aku tuh pada ngeliat, kata dia, kenapa dek, sini gue bantu gitu. Dibantuin sama teman-teman aku. Terus masuklah ke kamar. Pas mau masuk ke kamar, habis itu dia tidur. Aku bilang biarin dia istirahat dulu aja, nanti gue cerita sama kalian semuanya. Terus Mas Galuh kan ada di situ juga. Kataku, Mas makasih banyak ya, Mas udah nganterin Kevin ke sini, Mas udah mau malam-malam ke sini, maaf banget ngerepotin gitu. Terus kata dia, ya nggak apa-apa. Mas mau pulang atau mau nginep juga di sini? Kata dia, kayaknya Mas pulang aja deh, soalnya tadi izin sebentar doang. Nggak apa-apa kan Mas tinggal kamu? Iya nggak apa-apa kok Mas. Mas hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut bawa mobilnya. Iya. Terus tiba-tiba aku dicium tuh sama dia, cium kening gitulah, kayak aduh kayak sama istri gitu kan. Tapi aku nggak tahu sih Kevin tuh ngeliat apa enggak gitu kan. Dia kan sadar nggak sadar gitu, tapi dia matanya ketutup kayak ya udahlah gitu. Aku juga nggak tahu. Tapi ya udahlah, biarin aja si Kevin lagi tidur, dia istirahat. Terus aku bilang sama teman-teman kosan aku, kita mau istirahat dulu sebentar kayak gitu.